Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami akan melanjutkan perbincangan mengenai pihak asing di kerusuhan Papua. Baik, Bang Dev, kita juga dapat informasi bahwa adanya warga negara asing yang memang ikut dalam unjuk rasa ataupun kegiatan unjuk rasa kemarin. Nah, ini update-nya seperti apa nih, Bang? Ya, kan mereka sudah ditahan dan sudah dideportasi. Nah, jadi ya, dan juga ada undang-undang yang jelas bahwa melarang bahwa orang warga negara asing terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Betul. Nah itu mereka itu juga sekarang mesti didalami juga mereka itu apakah hanya karena kemauan mereka sendiri, apakah mereka dibiayain oleh apakah memang terorganisir, terorganisir dibiayai oleh siapa, tujuan utamanya itu bagaimana. Nah ini yang mesti didalami lagi dan itu tugas daripada ya semua aparat pemerintahan lah, khususnya aparat keamanan. Nah cuman ini kan hanya menegaskan keyakinan kita, kecurigaan lagi, keyakinan kita bahwa adanya pengaruh asing di dalam konflik atau kekacauan yang ada di Papua. Betul. Nah, kemarin itu kan Pak Muldoko dan Pak Wiranto sempat bicara soal meminta bantuan luar ya. Pak Muldoko bilang meminta, Pak Wiranto itu menolak. Nah, ya ini kita tidak boleh ada keterlibatan asing dalam penanganan Papua. Ini harus diselesaikan full oleh pemerintah Indonesia melalui seluruh jaringannya. Akan tetapi kita bisa meminta pemerintah asing untuk melakukan penekanan kepada non-state actor, apakah itu LSM, NGO, apakah atau juga mungkin perusahaan, agar jangan sampai mereka cawe-cawe terus dalam urusan Papua. Kenapa? Karena memang terbukti ada keterlibatan indikasinya asing. Jelas gitu lah. Indikasinya terbukti, bukan indikasi lagi, terbukti ada orang-orang itu kan. Nah itulah yang kita bisa minta agar pemerintah asing untuk melarang warganya ataupun entitas-entitasnya untuk terlibat di urusan Papua. Kecuali mau urusan dagang. Nah, ceritanya deh. Baik, Bang Rizal, terkait dengan adanya WNA yang ikut unjuk rasa, Bang, pandangan Anda? Saya pikir ya warga asing yang ikut terlibat di dalam politik dalam negeri Indonesia itu ya tidak bisa dibenarkan. Gitu. Di negara manapun juga tidak bisa. Jadi memang seharusnya mereka ini dikenakan satu tindak pidana. Saya pikir nggak hanya cukup dideportasi aja, harusnya dia menjalani tindak pidana juga di sini. Jadi itu satu tidak bisa dibenarkan, dan kedua kalau dia melakukan demonstrasi. Tapi kalau misalnya dukungan asing di luar negeri itu kita agak sulit kita mencegahnya. Paling seperti yang saudara Dev tadi sampaikan adalah bagaimana mempersuasi dari pemerintah negara tersebut untuk menghimbau agar warga negaranya atau agar entitas yang ada di dalam negara tersebut untuk tidak melakukan gerakan untuk memberikan dukungan terhadap persoalan Papua. Cuman saya pikir sekarang ini sudah bergulir cukup jauh ya, sudah bergulir cukup jauh. Sekarang bagaimana diplomat kita ini bisa betul-betul tidak hanya melakukan apa yang disebut dengan diplomasi secara formal atau one track diplomasi, tapi harus menggunakan multi track diplomasi. Jadi tidak hanya oleh diplomat dari Departemen Luar atau Kementerian Luar Negeri, tetapi juga berbagai elemen, berbagai unsur yang bisa untuk mempersuasi terhadap entitas-entitas tersebut agar tidak melakukan internasionalisasi persoalan Papua. Itu yang harus dilakukan. Baik. Yang dalam waktu yang dekat ini adalah sidang Majelis Umum PBB. Itu kalau sampai dimasukkan satu agenda untuk agar PBB mendukung satu referendum, repot gitu. Bahaya, Bang, ya? Berat. Baik. Nah, kalau upaya intelijen sendiri, Bang, agar memang kejadian di Papua ataupun seperti di tanah Papua kemarin tidak terulang, menurut Anda? Ya, kalau menurut saya kemarin kan sudah terjadi. Sekarang yang menurut saya yang mesti dicegah itu adalah bagaimana tidak terjadi konflik horizontal. Gitu. Itu harus ini. Jadi baik dari masyarakat pendatang yang ada di situ maupun kemudian juga ada kelompok-kelompok yang ingin mendatangkan masyarakat. Karena ada kelompok-kelompok yang ingin mendatangkan masyarakat dari luar Papua untuk datang ke Papua. Untuk tadi dengan Bung Dev sampaikan bahwa ada isu pembakaran masjid dan lain sebagainya. Itu bisa menstimulus untuk
beberapa kelompok masyarakat di luar Papua itu Kembali bergejolak begitu ya. Mau ikut kayak Ambon Betul. awal itu tahun 2000 tuh, jangan 2000. jangan sampai terjadi. Itu harus betul dicegah. Jadi sekarang aparat intelijen selain dia melakukan kegiatan ke dalam, operasi ke dalam, yakni bagaimana mengidentifikasi kelompok-kelompok perlawanan yang ada di Papua, dan juga untuk mengidentifikasi dan mencegah jangan sampai terjadi demo-demo kemerdekaan Papua di luar wilayah Papua. Baik. Apakah itu di Pulau Jawa, apalagi di Jakarta dan lain sebagainya. Baik. Itu juga harus. Terima kasih banyak Bang Rizal dan terima kasih banyak Bang Dev. sama-sama. Semoga nanti rapatnya jam 2 bisa berjalan dengan baik dan Indonesia bisa menjadi negara. Ada jawaban yang jelas. Ada jawaban yang jelas terkait dengan Papua. Baik, dan pemirsa, sejumlah informasi dari mancanegara akan kami hadirkan, di antaranya sensasi mencicipi hotdog isi lobster. Jangan kemana-mana, informasinya usai jeda berikut ini. Hotdog isi lobster.